punya perasaan yang nggak nyaman, yang tiba-tiba suka ngerasa sedih gitu ya kalau kita teringat masa lalu ya. Padahal kan memang kita kan jadi orang harus move on ya, nggak boleh ingat masa lalu, benar nggak sih? Tapi suka tiba-tiba ada perasaan yang sedih, nggak nyaman. Itu relate nggak sih? Menurut gue bukan masa lalu sih. Kita tiba-tiba tuh ada rasanya, kok gue melo banget sih, gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak tahu sih ini penyebabnya apa gitu. Ya nggak? Suka kayak gitu nggak? Iya. Masih suka kayak gitu? Gue juga suka. Ada sih kalanya, ada kalanya. Gue pikir cuma gue aja, gue kan orangnya ya perfeksionis, melankolis ya. Melankolis bener, gue tuh kan orangnya melo ya. Jangankan itu, kadang-kadang gue di jalan aja ya, ada bapak-bapak gitu ya, yang pengemis itu ya. Terus gue tuh pengen nolong, tapi pas kelihatannya pas setelah mobil kita udah jauh gitu kan, mau balik lagi, mundur lagi, nggak mungkin. Cuma kadang-kadang emang gue suka nekat ya, gue suka berhenti, turun, gue ini. Samperin. Dan itu tuh bisa bikin gue nangis loh. Itu tuh sebetulnya memang karakter kitanya yang memang cengeng atau memang itu ada luka masa lalu gitu. Gimana nih Bu? Ya itu luka masa lalu sih. Ya nggak gini. Tanya dulu kita PMS nggak? Oh ya, Kan kadang-kadang kita juga harus tahu tuh. Kadang kan kita tuh sebenarnya kita PMS. Jadi ada saat-saat yang itu bukan sesuatu. Jadi tiba-tiba kalau gue kalau mau dapat nih gue udah tiba-tiba pokoknya nangis, pengen nangis aja. Pokoknya lebih sensi aja Iya. ya, mau apapun gitu. Mungkin kalau gue mungkin larinya ke, pengen makan yang pedes-pedes, ya hal-hal kayak gitu kan, ada kan gitu. Sesuatu yang berbeda Sesuatu aja. yang berbeda. Gue bisa yang, gue nggak tahu kenapa gue nangis aja, nggak tahu kenapa. Terus kalau gue pertamanya tuh suami gue yang bilang, mama mau mens ya, kok dia bisa mikir ya? Gue sendiri nggak pernah mikir ke sana. Kelihatan istrinya uring-uringan. Iya benar, benar. Tapi kalau lu gue tangkap sih Kak, lu kan ya menurut gue sih luka masa lalu tuh banyak. Cara kehilangan ya? Kehilangan, kayaknya karena lu kehilangan bapak kan, bapak lu kan udah meninggal dasar, masih butuh banget itu. Ya jadi itu makanya lu lihat bapak-bapak yang kayak begitu pasti keingetnya. Tapi tidak semua orang menyadari bahwa pada saat luka itu muncul apa penyebabnya itu tidak semua orang menyadari itu. Ada yang ya kayak lu jadi ya kayak bapak ya karena kehilangan itu. Ada juga yang kayak gitu, ada yang memang dia nggak tahu. Gue mah lagu-lagu ayah aja gitu ya yang di ini, gue bisa nangis deras gitu, kayak aduh, maksudnya apa ya mungkin kehilangan sosok kan. Kehilangan itu juga ada kerinduan pasti. Iya itu rinduan pasti kayak gitu. emang kan luka masa lalu itu macam-macam ya, banyak ya, salah satunya ya luka kehilangan. Kehilangan orang yang kita sayangin, disakitin, ya kayak ya mungkin bisa sama keluarga, bisa sama teman, dan itu kan terbayang-bayang di hati. Sadar atau tidak, apa yang kita lakukan sekarang itu pasti ada akibatnya masa lalu. Contoh gini, gue baru menyadari satu hal. Setiap anak gue mau ada acara nih, misalkan acara ada bagus dikit apa, gue bela-belain nyari baju yang bagus, gue jahitin baju yang bagus dan segala macam. Gue nggak mau, iya. Aku tuh tadi mikir, gila gue obsesi banget sih gitu. Ternyata tidak. Dulu aku tuh kan kos ya, gue ngekos, dan ya kan kita seperti cerita kemarin ya, ada 7 anak yang harus dibayar segala macam. Kayak kita wisuda SMA, gue nggak akan minjem baju karena nggak ada duit buat minjem baju juga, nyawa kebaya mana ada duit ya. Terus gue ingat banget ada acara waktu itu. Acara apalah, jadi orang memakai baju gaun yang luar biasa. Secara gue gaun mana sih, anak kos mana pernah sederhana mungkin seadanya aja gitu kan. Kita kan baju paling baju pergi kaos celana jeans kayak gitu kan. Mana kepikiran kita punya gaun acara kayak prom, bukan prom sih, aku pokoknya ada acara lah di situ. Akhirnya gue minjem baju teman. Alhamdulillahnya gue punya teman baik. Hanya mungkin memang karena ya aku kan kecil badannya, jadi emang rada kurang proper lah untuk dipakai gitu. Tapi nggak ada lagi pilihan, kalau nggak datang nggak enak gitu. Terus gue datang, dari situ tuh gue ingat banget. Ada rasa sedih waktu itu, ya Allah gitu. Tapi gimana, orang-orang lain tuh yang ngekos cuma gue doang. Dengan kondisi gue hidup gue tidak susah, tapi hidup gue cukup gitu. Dan tapi untuk yang tidak perlu ya nggak akan diadain. Bisa dilihat dari skala prioritasnya lah gitu kan. Betul. Jadi bilang susah enggak gitu, tapi kita bisa memilah mana yang lebih penting gitu. Ya. Is it important, kalau perlu ya kita jabanin gitu, walaupun kita harus berhemat. Jadi kayak gitulah.
pas gue kayaknya secara tidak sadar itu tertanam, itu masa lalu. Makanya gue bilang luka masa lalu tidak selalu dengan orang tua, kakak, adik, bisa dengan teman-teman kita atau pengalaman kita yang kita, kan teman gue baik tuh udah minjemin baju sebenarnya gitu. Jadi di situ gue ngerasa gue sedih banget, orang-orang pakai baju bagus, baju gue juga bagus aja nggak proper, nggak karena di badan gue nggak pas gitu kan. Tapi apa ya, memang di situ kekuatan seorang teman tuh bermanfaat. Gue inget banget tuh dia bilang ada teman gue satu, dia bertanya tapi dia nggak nyakitin dia, lu kenapa pakai baju ini gitu. Dia tanya, terus gue bilang ya gue nggak ada baju, ini juga minjem. Oh ya oke, gue paham. Dan dia tidak merendahkan, cara dia berbicara tuh enak. Jadi tapi gue menyadari di awalnya gue udah begitu, dan gue menyadari gue sudah kurang, ya itulah luka masa lalu gue. Makanya setiap anakku ada acara, wah gila gue habis-habisan deh. Prepare-nya lebih ya gitu. Gue benar-benar gue bisa cari. Nah, aku tuh sempat berpikir kenapa ya gue begini banget gitu. Gue bisa, orang kan bisa nyewa aja ya. Kalau sekarang kan ada sewa-sewaan. Gue nggak mau nyewa, nggak bisa nyewa. Bikin, gue cari tuh bahan yang menurut gue ya bagus, apa-apa gue lakukan. Itu akibat luka masa lalu. Oh iya, gue juga jadi ingat ya. Gue ini kan karena orang bapak meninggal itu ya, apa meninggal, jadi kan gue kurang perhatian. Nah jadi karena itu gue punya luka, ternyata nggak dapat perhatian, itu nggak enak rasanya. Jadi sekarang itu dari dulu semenjak itu tuh gue tuh sama orang tuh apapun merhatikan gitu ya. Jadi apapun ingin membuat orang lain nyaman, sedetail mungkin. Kadang-kadang itu jeleknya gue ya, apa namanya, terlalu treatment orang ya, nge-treatnya jadi berlebihan. Karena ternyata kita diperlakukan seperti itu tuh bahagia gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Karena kita gitu nggak dapat itu, jadi kita bikin melakukan itu buat orang lain gitu. Karena ternyata diperlakukan gitu nggak enak loh, gitu kan, nggak diperlakukan. Itu luka masa lalu juga ya. Luka masa lalu. Jadi ada hal-hal yang terkadang kita tidak menyadari itu, tapi tanpa kita sadari itu berpengaruh ke pola kita di masa sekarang. Baik pola pikir, pola perilaku, cara mendidik anak, cara kita nge-treat pasangan kita, cara kita ketemu, itu semua berpengaruh dari luka masa lalu. Iya benar. Gitu. Iya, benar. Sebenarnya luka masa lalu itu negatif atau ada positifnya nggak? Depends. Maksudnya apapun di masa lalu nih kalau menurut gue ya. Apapun di masa lalu, kalau kita menyikapinya positif itu akan jadi positif. Tapi kalau kita menyikapinya negatif, itu akan jadi negatif. Makanya itu gunanya kita mengajarkan anak itu tuh memandang sesuatu tuh dari sisi positif. Kayak gini deh, kayak gini aja. Kayak sesimpel kalau misal apa ya? Apa tuh? Ya, sesimpel kayak tadi teman gue bilang, Kem lo kenapa pakai baju ini? Kalau gue lihat dari sisi lainnya, gila lo ngena gue gitu. Ya gue tahu sih gue udah jelek, udah mau baju gue jelek, gue minyak, bisa aja gue bilang gitu. Tapi gue merasa, gue tidak merasa dikecilkan di situ sama sekali. Perhatian. Tapi dengan masa lalu itu gue melakukan yang terbaik buat anak gue, itu positif kan. Hanya negatif manakala gue jor-joran, manakala gue seoptimal itu jadi negatif. Nah itu, jadi kita harus kadang-kadang gitu. Kita harus, karena ada suatu rasa di hati yang tidak terpuaskan dulu. Gue itu kadang kalau udah suka sama orang, kalau udah sayang, kadang-kadang gue tuh jor-joran. Nah iya. Nggak ngerti, kayak gue bahagia aja gitu loh. Yang gue nggak dapetin tuh gue bisa memberikan ke orang lain. Itu tuh gue dapet itu. Iya betul. Itu berarti jelek ya. Gue tuh terlalu kayak istilah gini ya. Gue tuh orangnya kan mudah jatuh cinta ya. Kalau sama orang tuh, kalau orang tuh gue kasih tahu maksudnya jatuh cinta jatuh cinta dalam arti gini. Kalau misalkan gue tuh udah suka sama orang, entah itu temen, entah itu gue tuh akan melakukan yang terbaik gitu loh. Kadang nggak mikirin diri gue sendiri. Nah, apa namanya? Ya jadi gampang melo ketika disakitin, dihianatin, walaupun memang gue orangnya susah move on ya. Gue tuh lama banget untuk move on gitu ya. Tapi ya akhirnya semakin kesini ya gue semakin tersadar bahwa itu memang gak bagus. Ya lama-lama kita terdewasakan. Kalau menurut gue sih ya, secara pribadi itu bagus sih sebenarnya gitu. Jadi kita apapun kita lakukan sebenarnya jadi all out gitu. Ya kita sama orang tuh ya nggak drama lah gitu ya. Emang gue
seneng main sama dia udah gitu. Nah tapi mungkin disikapinya dengan gini Kak, menurut gue ya, mungkin koreksi aku kalau salah gitu. Jadi ya udah kalau memang kita ngelakuin itu ikhlas aja. Jadi ya mungkin kembali lagi kalau kita ikhlas ngelakuinnya yang kita tulus ya, kalaupun memang ada rasa sakit ya kalau dia memperlakukan kita tidak baik gitu, tapi ya udah gue ngelakuin itu memang ini pribadi gue, jadi nggak merasa kita terbebani gitu, nggak minta diperlakukan sama dari ya, orang yang sama ya, gitu kalau ya. Mungkin ya kalau kita bisa dapat perhatian lebih tuh dari yang teman yang lain yang mungkin yang satu frekuensi dengan kita gitu kan. Betul. Tidak selamanya kita berbaik ke si A akan dibalas oleh si A. Bisa lagi dibelinya sama si Z kan, nggak harus si B si C yang deketan, mungkin si yang jauh yang malah nggak saling kenal, emang begitu. Yang penting pada dasarnya gini, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maksudnya tidak baik, terlalu mencintai kayak lo bilang, terlalu ini juga nggak baik. Termasuk gue juga yang terlalu begitu juga nggak baik. Tapi gue gini, manakala kita sudah menyadari itu luka masa lalu kita nggak sadar tuh. Mungkin kalau angkatan kita nggak paham lah luka masa lalu ini apa sih, ya nggak sih, nggak paham sih. Cuman setelah kita sadar, oh gue pernah dulu kayak begitu, kayaknya gara-gara itu deh gue. Nah pernah dulu kayak begitu itulah yang luka masa lalu. Coba sebenarnya gue pertama dengar luka masa lalu apa sih gitu ya? Iya, apa sih itu kan istilah anak-anak sekarang. Perjalanan ya? hidup ya. Iya itu sebenarnya ya, pengalaman masa lalu kita yang membuat hati kita sedih, senang, segala macam itu tuh ada gitu. Sekarang dibikin drama dengan kata-kata luka masa lalu, seakan-akan itu terluka. Nah gitu. Kayak zaman sekarang anak-anak suka memvonis diri sendiri. Apa anxiety, mental mental illness. Aku tidak baik-baik psikolog saja. Iya, semua balik. Ya memang ada yang memang di taraf yang harus konsul, harus berobat, harus segala macam, ada taraf-tarafnya. Tapi selama itu taraf oke, yang ya sudah kita balik dulu aja lah, berpikir. Nah sebenarnya menurut aku nih, orang-orang yang dengan bukan mental illness lagi, orang-orang punya masa lalu, pada saat dia menyadari dan mengikhlaskan itu udah selesai kok. Mengikhlaskan, memaafkan. Ya. Jadi kita pada positif saat kita tahu itu perjalanan ya. itu pasti akan menjadi kesana nanti. Jadi pada saat kita sudah menyadari, oh iya, gue punya ini, sudah saya terima itu, gue akui itu, terus sudah gue ikhlaskan, gue maafkan, dan habis itu sebenarnya secara tidak sadar habis itu akan muncul aura positif ke kita. Kita akan positive thinking, kita akan jadi semangat, kita akan jauh lebih positif dalam segala hal. Sebenarnya begitu. Terus apalagi ya kalau terus kita tidak tersakiti lagi dengan hal-hal itu. Dan ini pengalaman pribadi. Manakala gue sadar kemarin, gue baru sadar kemarin pada saat habis sudah si kakak itu, gue berpikir kenapa sih. Ingat kalau gue nyari bahan sampai gue sampai nanya ke temen gue segala macem ke Siska, wah pokoknya mah kenapa ya dia mau begini banget ya, aku tuh mikirin semuanya itu. Baru gue sadar, setelah gue sadar tuh gue ambil kesimpulan habis itu apa, habis ini kayaknya gue nggak perlu bikin gue sewa aja. Karena kenapa, kita sudah berdamai dengan semua, gue udah aku itu, dan tuh sebenarnya gue tidak sakit hati, cuman mungkin secara tidak sadar. Iya gue dulu begitu, gue dulu di posisi itu, dan gue nggak mau anak gue di posisi itu. Nah, rasain apa yang kita rasain. Jadi manakala kita sudah oke dan kita lihat anak kita fine aja, baru kita ya sudah, gue next nggak usah ribet-ribet lah. Kalaupun kita akan melakukan itu karena adil aja, dulu si kakak gue gini, masa si ade nggak gue gituin, gitu aja. Atau tidak lagi urgensinya. Kalau betul. misalnya nih kayak kita kan biasa ya, emak-emak perempuan lah gitu, jangan kan pengen bikin baju tapi cuma sekali pakai gitu, kan sayang. Akhirnya kita bisa pikir ya udahlah, kalau memang untuk acara tertentu yang perlu harus bagaimana dressnya, ya udah nyawa aja gitu. Betul. Tapi kecuali kalau memang masih bisa dipakai untuk acara yang lain, masih mungkin gitu. Nggak mungkin kita pakai baju yang gimana ke acara undangan kawinan kan, nggak mungkin juga gitu kan. Jadi nah itu yang gue rasa pada saat gue lihat baju-baju promnya anak gue tuh, dia mau pakai kemana lagi ya? Kan mubazir ya? Iya, mubazir jadinya. Ya itu, jadi alhamdulillah gue udah menyadari benar itu sih. Nah satu lagi sebenarnya kalau kita mau sembuh juga dari masa lalu itu, apa ya? Kalau zaman dulu kita diary, diary, nah kita journaling, mengungkapkan semua perasaan, semua kesedihan apapun itu. Karena
terkadang mungkin kejadian itu tidak sesakit itu, Iya, itu mah hanya perasaan kita doang ya. tapi kita merasanya lagi sakit waktu itu, kita merasanya sekecewa itu waktu Bener, itu. bener. Jadi itu harus kita ungkapkan, harus kita tuangkan di dalam suatu cerita. Bukan nggak harus cerita sih, bukan nulis aja. Pokoknya nulis gue aja. waktu itu gue Iya. ngerasa begini-begini. Bikin itu cerita mungkin. Journaling itu sangat membantu dalam hampir semua permasalahan dengan mental. Bener. Itu sangat membantu bener. banget. Tapi dulu berarti dulu itu kita yang gue bikin diary terus dulu kita menganggapnya lebay ya. Lebay. Ternyata itu healing ya. Cara kita mengeluarkan emosi Emosi. kita gitu kan. Sadar nggak setelah kita sekarang ada di era ini ya, terus kita flashback ke belakang-belakang, terus ngelihat permainan-permainan apa segala macam, itu ternyata semuanya terapi ya. Betul. Ya. Motorik Motorik ya, motorik. motorik kasar, motorik halus Yes, gitu. Bener ya. Iya. Jadi kalau sekarang itu ke zaman sekarang itu semuanya kalau dihitung itu bernilai Iya. biaya ya. Bener ya. Semua dibayar. Semua dibayar, padahal dulu itu Ke pengalaman tempat kita. mainan anak-anak gitu Iya. kan. Dulu kan itu permainan kita masa Kita- kecil, iya, bener nggak sih? Di bener. era kita tahun berapa sih? Enggak, ini kemarin kan kebetulan kan relate sama kita kemarin ke tempat anak-anak yang Oh, iya, kebutuhan khusus ya, anak autism gitu. Dan di sana tuh baru tersadarkan gitu, kenapa anak-anak ini ada pertumbuhan yang miss misalnya. Ternyata itu ada satu fase yang mereka lewatkan. Kita dulu nggak nyangka kan waktu anak dari merayap, jangan merangkak kotor lantainya misal gitu. Padahal itu melatih apa gitu. Jadi nggak tiba-tiba anak tuh berdiri. Ternyata pertumbuhannya itu tuh memang harus melewatin fase-fase. Jadi sebenarnya ya tinggal mengikuti alur yang udah diciptakan sama Allah. Ya Allah itu udah jelas. Udah gitu. tahu gitu tahapannya, itu anak tuh harus merangkak dulu, Iya. baru berdiri, baru jalan. Nggak usah belagu Jangan deh, lu- kata jangan Allah. lu tiba-tiba langsung nggak bawa lari gitu kan. Dan itu ternyata fase itu yang membuat anak tuh ada satu fase ada satu yang tertinggal gitu. Betul. Nah, ini mah kan gue ngalamin pribadi Ya, itu kan pengalaman jadi relate terus juga. gue punya anak yang nggak ada masalah dengan anak yang masalah. Yes, yes. Itu bener-bener gue kerasa banget kan proses-proses itu, tahapan-tahapan itu. Oh iya memang bener. Jadi karena gue ngerasa bahwa ini yang paling kecil itu ada masalah, jadi yang dulu tuh gua nggak kepikiran oh ternyata memang bener ya, semua itu ada proses, ada tahapan-tahapan yang masih dijalani. Iya. Di saat ada yang kelewat ya akan miss dan efeknya nanti Ya. gitu. Ya, dan ternyata Benar-benar. memang dalam setiap tahapan itu sempurnanya ciptaan Allah ya. Iya. Setiap tahapan itu ada fungsinya. benar. Iya, aku setuju itu. Ya, Semuanya itu. proses ya, proses yang memang Proses semua banget. kita harus jalani. Iya, betul Ya banget. sama dengan itu luka masa lalu cek zaman anak Iya. anak Ya, saya perjalanan sekarang, hidup. perjalanan hidup Kalau- yang Perjalanan hidup. perjalanan hidup yang Betul. kita tidak sadar ternyata memang itu berefek di masa Banget, sekarang. banget. gitu. Kalau dulu kita nulis, mungkin kalau untuk saat ini kita tuh lebih suka cerita. Ya, Makanya kita butuh teman, butuh sahabat yang ngedengerin. Kadang-kadang kita terceritain dari A sampai Z, padahal udah gitu ya udah plong. Iya. Nah mungkin ya di era sekarang kan banyak nih konsultan ya ini kayak gini lah kayak Gemma konselor. gitu, konselor yang mungkin ya kita tuh cuman butuh teman ngobrol. Curhat aja. Padahal banyak hal itu yang kita udah tahu. Jalan Nggak butuh- keluarnya nggak- A, B, nggak C. butuh solusi sebenarnya, kita Cuma 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 butuh didengarkan Iya, gitu. kan. nah itu memang salah satu kita gue Solusi lupa. udah kita punya. Gua Udah lupa punya, juga ngasih tahu tadi. Untuk berdamai dengan apa tadi tuh luka masa lalu segala macam itu ya salah satunya itu ya pertama memaafkan, menerima dan segala macam. Konsul, mungkin bukan konsul tapi curhat. Bisa Bercerita curhat ke aja. teman, bercerita. Kan orang ada macam-macam tipe ya. Ada orang yang harus bercerita ke teman. Ada orang tertutup dan mungkin psikolog. Ada orang cukup dengan gelar sejadah dia ngadu ke Allah dia Iya. udah selesai. Iya. Jadi setiap orang punya cara masing-masing. Yang Ada yang penting cukup dengan ada nulis tempat ya. curhat, ada. Nah, kalau bagian tidak bisa mengungkapkan bisa dengan menulis. Nah, Iya. itu. Jadi ada dua cara untuk menumpahkan apa yang di kepala, apa yang di hati gitu. Jadi yang penting kita sudah ke sana. Kalau itu sudah selesai, kalau kita sudah ya kayak tadi lo bilang lo susah move on. Nah, kalau kita sudah move on tuh kita sudah mood tuh mau ngapa-ngapain. Ya, benar. Udah berdamai dengan keadaan, Benar, berdamai. istilahnya ya, udah menerima
kondisi gue memang begini gitu misalnya ya, terus udah gitu Acceptance ya lah udah ya. memaafkan akhirnya, dan kita ya udah jalan kita akan bener. lebih ringan gitu. Bener Dan sih. kita lebih positif, jadi memandang apapun jadi positif sebenarnya. Ya kan kan ada 4 fase kan katanya yang kalau kita mendapatkan suatu masalah Yes. ada prosesnya 4 fase. Denial dulu. Pasti Denial itu. dulu itu udah pasti. Kenapa gue? Terus nanti Kok puncaknya yang terjadi depresi begini? kalau memang dia Iya. tidak bisa mengobati dirinya sendiri ya. Betul. Sampai akhirnya di keikhlasan itu acceptance. Kalau udah acceptance sudah tenang. Coba diterangkan tadi yang detailnya 4 fasenya apa aja tuh coba? Ntar dulu, gue ingetin dulu acceptance ya. Pada saat Denial dulu. dulu. Pada saat denial itu kita akan kok begini sih gitu, kok begitu kok sih. gue sih gitu. Kenapa harus gue gitu ya. Kenapa harus gue? Terus habis itu mulai kita di Kok situ. dia bisa setega ini gue gitu. Di saat denial terjadi baru acceptance. Jadi pada saat proses itu yang panjang, proses dari yang paling berat itu proses denial. Itu paling berat. Karena itulah proses dimana kita struggling yang tidak menerima takdir. Ya kok gue, Dengan kok banyak ini sih, kok pertanyaan itu, kok ya. itu, kenapa si itu hidupnya enak, kok aku hidupnya begini. Ya, Membandingkan ya. membandingkan, karena itu denial semua. Di saat dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri, dia prosesnya jatuhnya ke proses depresi ya. Iya, ujung-ujungnya ke sana. Karena Kalau dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri. ya sebenarnya bukan tidak bisa mengobati diri sendiri. Intinya dia tidak berusaha. Tawakal, ikhlas. Iya itu. Dia ingin sesuatu itu sesuai dengan keinginan dia lupa itu tuh bisa dia kontrol atau tidak. Takdir. Sesuatu yang kita tidak bisa kita kontrol, yang akan bisa kita kontrol, yang ada dia pengennya gue tuh si Eka tuh pakai baju merah, tapi dia nggak mau. Ya itu Eka, suka-suka dia lah. Kalau lu pakai baju merah pakai sendiri. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita. Betul. Di saat kita tidak bisa mengontrol apapun di depan tuh kita nggak terima. Nah itu yang membuat orang sampai depresi. Jadi just do what you can control. Di luar itu nggak usah dipikirin. Itu kuasa Allah aja semuanya. Udah. Yang penting kita punya, kita ada masa lalu, luka masa lalu. Udah kita kontrol diri kita pelajari, kita segala macam, lakukanlah tahap-tahap tadi, udah selesai, tinggal kita. Tapi nanti kalau gue gini, nggak usah pikirin. Nanti si Anu nanti begini, kalau gue udah berubah, nggak usah pikirin ke sana. Kalau kita Yang penting terlalu kita selalu berpikiran tentang orang lain, kita nggak akan bisa jalan-jalan. Nah itu yang membuat orang banyaknya depresi, membuat orang nggak bisa terima. Dan menurut aku kita terlalu banyak memikirkan pendapat orang. Nah itu membuat orang banyak stres, banyak insecure karena dia berpikir dia lihat gue begini nggak ya? Nggak perlu. Lihatlah diri kita, berterima kasihlah pada diri kita. Kita sudah melalui sejauh ini dengan luka-luka masa lalu yang kita punya dan kita bisa berjalan dengan baik-baik saja. Justru kita berterima kasih sama diri kita. Ya di saat kita sudah nerima, sudah ikhlas semuanya itu kita berterima kasih pada diri kita, bersyukur dengan keberadaan kita. Long sudah. Itu udah enak banget. Dan yang pasti pola pikir habis itu dirubah. Jangan lagi kita mikir sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Itu dalam setiap fase kehidupan menurut gue. Karena setiap fase kehidupan itulah yang membuat kita banyak terganggu. Anak-anak kuliah sekarang, coba anak-anak sekolah sekarang, pasti dia akan ngeributin pakai baju, nggak mau, nanti kata teman aku nanti begini, pusing. Sekarang lu suka nggak baju itu, suka pakai, pantas nggak dilihat, pakai, udah. Bagus nggak secara normal, pakai. Nggak si Anu nanti si Anu si Inu udah usah pikirin. Udah yang penting kita fokus sama diri sendiri ya. Fokus diri sendiri, berterima kasih pada diri sendiri, pujilah diri sendiri, Bahagia. maafkanlah diri sendiri, bahagiakanlah diri sendiri. Maka kebahagiaan itu, kecantikan itu akan bersinar muncul dengan sendirinya. Muka kita bersinar-sinar ya. Iya, karena kita bahagia. Karena kita tenang. Dan itu apa? Apa itu? Kelihatan awet muda. Itu banget yang kita cari. Kita pokoknya harus menikmati hidup lah ya, menikmati Kita hidup, bersyukur. Amin. Iya, kita harus bersyukur dengan semuanya. Bersyukur dengan kejadian di masa lalu membuat kita berada di sini. Iya sih, kadang-kadang gue ya gitu ya berpikir dulu gue tuh strong banget gitu ya ketika ditinggal si papa gitu ya, gue bangkit gitu ya,
gue bangkit, gue nggak inget apa-apa, bener-bener fokus ke diri sendiri, dan gue punya tujuan apa. Lo kayaknya nggak fokus ke diri sendiri deh, lo fokus gimana akan Bukan fokus, ngebahagiain orang tua. sorry. Iya. Waktu itu fokusnya maksudnya ke Nggak diri akan sendiri, ke diri sendiri. bukan ke diri sendiri, maksudnya ke tujuan gue ingin keluarga pasti, karena waktu dia anak itu. pertama kan. Iya. Dengan adik yang banyak gitu kan. Dengan usia baru 19 tahun Iya. ditinggal orang tua gitu kan, 20, gitu papa. itu rintangan-rintangan tuh sama gue Iya. bikin nggak dipikirin gitu kok. Tapi semakin kesini ya itulah mungkin Itulah usia yang ngerti. bikin kita Kok makin gua- kuat kan. Iya. Bukannya gue makin kuat, malah gue tuh tambah melo. Tapi ya itu sih memang Karena semuanya, mungkin berdukanya belum beres. nah itu ya lupa. Berdukanya Iya. belum Oh beres. iya, benar. Pada saat papanya meninggal dia masih sedih, tapi gue harus fight nih. Masih ada adik-adik gue nih. Cek Sunda mama dan Naon aku eta? teh orang nate naonnya cek Sunda mana reuas kareureahnakeun. Ngerti kan? Gue juga ngerti. Sama. Coba kalau ada tolong di komen ini apa artinya. Jadi gini, setiap gue punya sesuatu, setiap gue punya istilahnya punya Kesedihan. bukan kesedihan, tamparan dari orang-orang. Oh, Pertama, ke satu, kedua gue masih cungar-cengir, ya. oke. Ya. Oh, Oke, no problem, santai. cuek gitu kan. Pas giliran ketiga gitu ya, gue sadar ternyata dia tuh begitu banget. Luka itu kayak muncul. Iya, iya, Nah, jeleknya gue kadang-kadang setelah itu muncul, gue nggak mau kenal lu. Oh iya. Udah di puncak lah Karena gitu udah ya. puncaknya, betul. Padahal sekali dua kali gue masih Ya udahlah ya, hehehe, gitu. Gitu, oke masih lah. dianggap bercanda, oh nggak apa-apa, masih senyum-senyum. Itu jeleknya sih ya. Kok jadi tahu kayak tahu ya ceritanya. Iya. Aku mau ngomong itu tadi gak enak. Kayak tahu deh, kayaknya si asik Ya, itu jadi kadang-kadang gue kalau udah cek orang mista maja utama gitu nya, udah Mista maja utama. udah ke itunya udah gue tuh nggak mau kenal lagi sama dia. Jangankan kenal, ngedenger namanya Namanya aja, aja udah empat. benci banget ya. Iya. Itulah Jelek prinsip, tuh, tapi jelek. nggak jelek Nggak sih jelek. menurut aku Oh, enggak sih. ya, nggak Itu kan jelek ya. prinsip orang masing-masing berbeda gitu. Pengen berdamai, pengen ini kali ya, pengen membahagiakan diri sendiri dengan tidak Tidak membenci orang. bukan tidak membenci orang. Itu gue ada bencinya gitu kan. Ya kalau Maksudnya gue nggak mau lagi ngedenger berita dia. Itu tuh lebih kepada sehat pikiran kali ya. iya. Apa sih bahasa Jadi kalau ininya? mengabaikan apa ya itu nggak tahu juga gue. Pokoknya lebih ke yang nggak peduli aja yang akan mengganggu. Iya, Jadi setiap pengen orang serta damai, mempunyai ya. setiap orang mempunyai cara untuk menyelamatkan diri. Nah, itu Self mungkin. defense Ah, itu orang tuh mungkin, berbeda-beda ya. Jadi pada saat dia merasa ini mungkin paling aman buat gue begini. Ada orang self defense dia datang ngomongin itu cara dia bertanya. Ada orang sudahlah gue nggak mau tahu lah ribet. Ya udahlah sih, Ya, itu kita kan- menarik diri udah Iya. gitu Itu kan udah ketiga kali gue ini menarik diri. Tapi kalau misalkan sekali dua kali gue masih Segitu lu masih baik loh kak, Iya. masih kasih Masih ya? kesempatan pertama, Iya. kedua. Kedua, ketiga, Kalau iya, kita betul. mungkin ya, kalau gue udah cukup tahu dia begitu, oke gitu. Ya itu kan karena gue bilang gue kan digituin tuh nggak enak, makanya gue masih memaafkan kalau ada orang yang ngegituin gue kan. Ya itu kan digituin tuh nggak enak, gue nggak mau kayak gituin orang. Tapi setelah orang itu udah keterlaluan ya maaf say Sorry to goodbye say, gitu. iya. Ya jadi sebenarnya balik lagi tetap apapun di masa lalu itu yang mempengaruhi sikap kita di masa sekarang. Makanya bagusnya kalau kita merasa ada yang salah dengan pola pikir gue nih sekarang, ada yang salah nih cara menghadapi permasalahan gue, coba dipikir, ditelaah ke diri sendiri. Kalau memang ada suatu luka masa lalu, ya anak sekarang tahu luka masa lalu, tapi kalau angkatan kita ada sesuatu yang terjadi yang menyakitkan di masa lalu, Ada sesuatu yang belum selesai di masa yang lalu. belum selesai Iya. di masa lalu, bisa ditelaah lagi, kita bisa pikirkan lagi, terus kita bisa menguraikannya lagi. Kalau tidak bisa sendiri, kita coba jurnalis sama nggak mempan, bisa ke konselor atau ke psikolog atau apapun itu jauh lebih bagus supaya kita kedepannya bersikap dalam setiap tahapan kehidupan kita. Walaupun bertemu lagi dengan orang itu kita bisa berdamai, udah Iya. kita sudah nggak masalah. Itu Iya, sih. bener sih. Itu sih sebenarnya balik lagi kita menyayangi diri kita dengan cara memperbaiki diri kita, melihat luka-luka kita, sakit-sakit kita di masa lalu seperti apa kita perbaiki. Insya Allah ke depan kita akan jauh lebih baik. Dan kita ke anak-anak pun akan mendapatkannya juga jauh lebih baik nanti. Anak akan menerima hal positif dari kita gitu. Proses memaafkan dan melupakan enggak beda. Memaafkan beda Kalau ya. memaafkan gitu. Beda deh sama melupakan gitu. Nah, Oke, saya melupakan udah tuh maafkan, leaving it behind Ya. ya. Karena kita tidak akan pernah lupa sebenarnya. Rasa Kalau sakit itu memaafkan kita ridho. Jadi gini,
kalau melupakan, gue nggak mau tahu sih, Kak, udah lupain aja dia. Heeh. Dia nyakitin lu dulu, ya gue udah lupa, tapi belum tentu maafin loh. Iya. Jadi pas ketemu lagi ngeliat lu, enak Masih juga gue jengkel. ngeliatnya gitu. Iya, jadi kalau memaafkan, ya udah selega itu. Ya udah, dia udah ini udah ketemu lagi, udah kita santai. Walaupun kita tidak akan pernah lupa dengan itu, tapi kita sudah berdamai dengan apapun yang dilakukan oleh dia. Gitu. Itu sih kalau menurut aku. Dalam banget lah pembicaraan hari ini. Wow. Tapi kalau Sedalam membahas hati. tentang rasa percaya diri, rasa ini memang nggak ada habisnya sih ya. Karena gitu. setiap orang punya Karena luka setiap ya. Iya betul. Setiap orang Dan punya setiap luka. orang selalu mempunyai insecure tersendiri. So, lihat Gimana aja cara deh menyikapinya siapa aja. artis terkenal baik dunia, baik Indonesia yang tidak mempunyai insecure. Nggak mungkin, Nggak nggak ada. Mungkin. Kita melihat dia udah cantik banget, dia udah ganteng banget, udah terkenal banget, pasti ada sesuatu yang gue sebenarnya nggak pede loh di sini gue. Iya sih. Gue insecure loh kalau ngeliat si Anu. Gue ya pasti lah. Jangankan gitu, ini kita lihat orang yang ditampilkan di sosial media, terus selalu pasti kan selalu yang bagus gitu, yang indah. Kita kan nggak tahu sebenarnya dia juga punya permasalahan juga dong, gitu kan. Ya Makanya udah, aku kan orang hidup mah nggak mungkin nggak punya masalah ya. Makanya kita masih hidup. Kadang-kadang kan anak-anak tuh suka, misalnya kadang-kadang saya suka Iya, enak komen banget gitu, hidupnya. anak-anak tuh nontonin aja, terus udah gitu udah nggak usah nontonin hidup orang deh, itu belum tentu juga hidupnya secantik yang dipamerkan di sosial media gitu Betul, kan. betul. Kayak zaman sekarang nih ya, aku kan kebetulan punya Sosmed ponakan, dunia tipu-tipu ya. Yes. punya ponakan, terus udah gitu cara pola anak tuh ya berbeda lah gitu. Kalau dikasih tahu begini nggak bisa gitu ngikutin artis A gitu yang sekarang lagi punya bayi juga gitu. udah. Terus kayak gini, gue tuh bingung ini sebenarnya ilmu parenting tuh kayak gimana sih zaman sekarang karena saking banyaknya kan, Iya, kita nggak iya. bisa memilah yang mana. Ya ternyata memang yang terbaik itu ya ajaran orang tua kita zaman dulu. Iya benar. Udah paling bener. Kembali Udah paling memang bener. ke masa lalu Udah yang paling yang bener. yang Ya lihat aja anak-anaknya pada bener gak? Ya berarti orang tuanya udah bener ngajarin, bener gak sih? Iya, kan? iya. Ya gitulah, kita kan generasi baby boomers ya jatuhnya, kita yang masih baby boomers ya. Ya kayak begitu memang. Anak sekarang ya emang macam-macam ilmu parenting. Tinggal kita harus memilah, memilih, menyikapi ini cocoknya yang mana yang buat kita. Iya betul. Kalau gue sih lebih ke yang pertama itu lihat dulu agama. Di agama juga diomongnya kayak gitu. Kalau ya udah. Iya. Kayak never say no, agama aja ngelarang-larang kita kok. Memang ada sesuatu yang tidak boleh. Ada sesuatu yang boleh. Jadi balik kita lagi aja. Kita pelajari ilmu parenting itu, yang mana yang bisa kita praktekkan menurut kita, yang mana yang tidak, yang nggak apa-apa kita pilih. Karena setiap orang, kondisi orang berbeda-beda. Ya kan? Iya. Itu sih. Lega Jadi ya. kita udah masuk ke masa lalu, udah berhenti, udah memaafkan, udah gitu. Udah ya, udah cukup berarti Nah, ya. udah kayaknya udah memaafkan, ada. ikhlas menerima, udah ya. Apalagi Ya, nih. Berdamai dengan diri sendiri. Journaling lah, berdamai, berterima kasih pada diri sendiri, berdamai dan journaling. Siap-siap ya besok gue mau curhat. Iya. Yang perlu boleh, curhat-curhat boleh. ini ibu konselor ya. Boleh. Udah, gitu Iya, aja ya. udah, paling itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Dan apapun masa lalu kita, sadarilah bahwa karena masa lalu itu membuat kita berada di sini. Jadi dengan masa lalu itu membuat kita jauh lebih positif ke depannya. Oke. Dalam banget, jelek banget. Terima kasih. Wi. Bye-bye. Sama-sama.